Baik. Baik. Uh, Oke. Mungkin di sini kita mau kenalan dulu ya sama Tanam Duit. Mungkin teman-teman di sini banyak yang generasi-generasi muda biasa pakai fintech gitu ya buat beli produk reksadana gitu ya. Mungkin salah satunya Tanam Duit gitu. Nah, mungkin aku kepo sedikit nih Mas Nando. Kira-kira boleh nggak ceritain journey Tanam Duit dari awal berdiri sampai bisa terkenal gitu sampai saat ini? Gimana sih? Oke, untuk Tanam Duit sendiri merupakan salah satu platform investasi atau upper online alias agen penjual reksadana dengan berbagai ragam pilihan seperti reksadana yang kita sajikan, ada es emas, dan kita juga ada SBN, beserta juga ada asuransi. Di mana dengan aspirasi kami sendiri adalah untuk memberikan solusi dalam mencapai tujuan hidup dan juga kesadaran akan investasi, serta membawa pengalaman investasi yang lebih fun dan mudah untuk dapat dipelajari gitu. Jadi kurang lebih aspirasi kita mengarah lebih terfokuskan ke arah edukasi mengenai investasi tersebut dengan kita menghadirkan berbagai macam untuk jenis dari investasi seperti itu. Oke, menarik banget. Tanam duit sendiri berarti udah dari tahun berapa ya, Mas? Kalau boleh tahu berdiri. Untuk Tanam Duit sendiri kita kalau berdiri kita udah dari tahun 2018 ya. 2018 kita sudah ada. Awalnya itu kita web based basisnya. Itu dari tahun 2015 ya. Tahun 2015 itu kita awalnya basisnya dari web based seperti itu. Oh, oke oke. Berarti awalnya 2018 tuh dari web based aja gitu ya, dari website. Sekarang berarti udah ada aplikasinya ya, Mas? Iya, betul. Untuk aplikasinya sendiri itu sudah kita ada tersedia juga di App Store, baik di App Store maupun di Play Store. Dan juga kita ada satu namanya merupakan Tanam Duit Bisnis. Itu Tanam Duit Bisnis itu aksesnya hanya bisa melalui web, di mana bisa diakses melalui www.tanamduit.com/bisnis atau bisa diakses melalui website ofisialnya kita. Seperti itu. Oke oke. Berarti sekarang bisa melalui aplikasi, bisa juga masih website, masih bisa juga ya, Mas? Iya, Oke. betul. Nah, kalau misalnya teman-teman sendiri di sini ada yang mau registrasi gitu, misalnya belum punya Tanam Duit, itu bisa gimana ya caranya? Lewat web aja kah atau lewat aplikasi aja kah? Oke, ini untuk tanam duit ya, untuk aplikasi tanam duit itu bisa registrasi melalui yang pertama pastinya teman-teman atau teman sukor yang mungkin aku panggilnya ya, Mhm. ya mungkin teman Sahabat sukor support. mungkin bisa, oh sahabat sukor, oke oke. Ya. Mungkin sahabat sukor bisa download dulu aplikasinya dari Tanam Duit, baik di App Store maupun di Play Store, dan juga langkah registrasinya itu cukup mudah. Hanya cukup menyiapkan KTP dan juga rekening bank yang dapat digunakan atau dilakukan untuk bertransaksi nantinya. Nah, yang pertama itu setelah mendaftar ketika dipencet aplikasinya itu bisa di tampilan dashboard itu bisa klik daftar di situ. Nanti setelah klik daftar di situ akan diarahkan untuk melakukan pengisian data diri. Setelah pengisian data diri, jangan lupa masukin untuk nomor KTP-nya dan nama beserta alamatnya mohon dipastikan sesuai dengan KTP. Lalu nanti akan diarahkan ke tahap selanjutnya di mana untuk melakukan penambahan rekening bank. Nah, untuk penambahan rekening bank ini pastikan untuk rekening banknya itu rekening bank yang masih aktif, tidak dalam keadaan dorman dan lainnya gitu. Lalu nanti setelah memasukkan rekening bank, kita akan konfirmasi, ya kan. Nanti ada memasukkan tanda tangan digital. Nah, setelah memasukkan tanda tangan digital, maka bisa dikatakan bahwa untuk pendaftarannya selesai dan teman sahabat support nanti akan mendapatkan notifikasi pendaftaran dari Tanam Duit. Seperti itu. Oke oke. Berarti kalau proses registrasinya ini kurang lebih memakan waktu berapa lama sih, Mas? Mungkin tergantung dari ini ya kecepatan ngetik teman-teman mungkin ya. Saya bisa 5 menit sih, 5 menitan. Nggak lama kok, nggak di atas dari 10 menit seperti itu. Oke, 5 menit sampai 10 menit, terus proses approval-nya kurang lebih 1 hari gitu ya, Mas? Yes, betul. Untuk web profile-nya di hari selanjutnya itu bisa langsung dilakukan untuk melakukan pembelian reksadana. Seperti itu. Oke. Dan Hmm. Kalau misalnya di sini teman-teman sahabat Sukor gitu ya udah mau jadi teman duit nih, udah daftar, udah registrasi, udah di approve gitu ya akunnya. Cara belinya gimana sih, Mas?
Cara belinya itu gampang kalau misalnya teman-teman nih atau sahabat Sukor misalnya mau investasi di reksadana. Nah, itu di tampilan dashboard kita itu tinggal teman klik aja untuk bagian reksadana. Setelah ditekan bagian reksadana, di situ langsung terlihat tuh untuk tampilan dari semua pilihan produk reksadana yang ada di Tanam Duit. Termasuk juga di situ di dalamnya ada produk-produknya Sukor, misalnya. Seperti itu. Itu cukup Hmm. mudah. Nah, kalau misalnya registrasi terus mau beli setelah melihat contoh nih, aku tertarik dengan salah satu produk Sukor, contoh Sukor Invest Money Market Fund gitu, atau Sukor Invest Equity Fund. Nah, itu teman atau sahabat Sukor itu bisa langsung klik beli aja di situ. Nanti setelah klik beli, nanti bisa diarahkan untuk memasukkan nominal pembeliannya. Setelah memasukkan nominal pembelian, nanti bakal diarahkan untuk melakukan pembayaran seperti itu. Oke oke. Nah, kalau pembayarannya sendiri gimana nih? Atau bank transfer aja, atau udah bisa apa sih namanya, transfer virtual yang melalui fintech lainnya gitu? Oke. Ini menarik. Karena kita mengedepankan akan aspirasi kita di mana untuk melakukan transaksi secara nyaman ya, secara nyaman dan fun dan mudah gitu. Jadi kita banyak pilihan untuk metode transaksinya atau pembeliannya, di mana salah satunya adalah bisa melalui dompet digital. Ya, seperti teman-teman contoh yang punya, let's say saldo dompet digital ya, si biru ataupun si hijau gitu ya, yang Hmm. biasanya buat beli makanan aja tuh ojol gitu kan. Nah, itu bisa untuk melakukan pembelian reksadana ya kan. Lalu bisa apa lagi? Bisa melakukan virtual account, bisa melakukan virtual account. Lalu kalau misalnya apa namanya? Males nih kalau virtual account, aku mau pakai m-banking aja. Oh, itu juga bisa memang yang m-banking seperti itu. Oke, Jadi berarti lumayan ya. iya, lumayan banyak dan kita juga tidak dipungut biaya sih untuk melakukan transaksi untuk pembelian, penjualan ataupun baik melalui switching pun juga tidak dikenakan untuk biaya seperti itu. Oke oke, asik banget nih teman-teman. Berarti kalau mau top up, mau redeem gitu ya, switching itu nggak kena biaya nih. Jadi lumayan banget. Terus metode pembayarannya juga cukup banyak ya. Bisa lewat dompet virtual, bisa virtual account, bisa m-banking gitu ya. Jadi lumayan komplit. Nah, tadi kita udah bahas tentang cara registrasi gitu ya di aplikasi Tanam Duit, terus juga cara pembayarannya banyak gitu ya. Nah, kira-kira apa nih yang bikin di sini sahabat Sukor gitu ya harus banget nih daftar Tanam Duit? Apa sih fitur yang menarik gitu? Boleh dijelasin nggak Mas Nando? Oke, ini menarik. Sebenarnya kita untuk secara fitur sebenarnya kita nggak jauh berbeda dengan untuk apart-apart online lainnya atau agen penjual reksadana lainnya di platform-platform lain. Itu tapi kita di sini yang mau aku tonjolkan itu kita ada beberapa fitur, yaitu salah satunya adalah comparison antar reksadana, di mana teman-teman bisa melakukan komparasi dengan reksadana A dengan reksadana B, atau misalnya contoh mau ke sama produk Sukor, contoh mau ke Sukor equity fund terus mau ke sustainability equity fund, itu juga bisa gitu. Nah, lalu ada fitur yang namanya satu lagi adalah top 5 reksadana, di mana untuk top 5 reksadana sendiri ini sudah dikategorikan akan dari profil risiko, berdasarkan profil risiko. Contoh, aku tertarik akan pasar uang gitu ya. Terus aku mau lihat top 5 reksadananya di mana nih? Teman, itu gampang banget. Teman-teman tinggal langsung scroll aja di halaman home, di scroll ke bawah, itu nanti ada pilihan untuk top 5 reksadana dan kalian pilih untuk reksadana pasar uang. Nah, di situ bisa kelihatan tuh untuk top 5 dari reksadana tersebut. Atau misalnya aku mau lihat yang reksadana saham, ya kan, itu tinggal klik aja untuk reksadana saham dan langsung ada di situ terlihat untuk dari fitur top 5-nya tersebut. Lalu yang mau ditonjolkan lagi kita adalah ada fitur switching, di mana fitur switchingnya itu kita lakukan secara seamless atau secara mudah gitu. Jadi teman-teman tinggal cukup klik untuk fitur alihkan di portofolio, contoh di tinggal klik portofolio, terus habis itu klik alihkan. Nah, di situ teman-teman bisa memilih tuh, kira-kira bisa dialihkan ke produk mana aja. Contoh, aku dari Sukor untuk yang anak pintar, terus aku mau switching nih, aku mau ke reksadana pendapatan tetap dari Sukor yang lainnya, ataupun ke
sustainability equity fund gitu kan, atau mau ke syariah suku fund, itu bisa gitu. Jadi tinggal pilih aja mau produk yang mana, terus lalu pilih nominalnya, jumlahnya mau berapa yang mau dilakukan switching. Nah, lalu kita juga ada fitur yang namanya di home kita, itu teman-teman kalau bisa nggak perlu scroll malah kalau menurut aku, di bawah bagian portofolio di situ ada namanya fitur edukasi melalui fitur namanya kamu harus tahu. Nah, di situ biasanya kita sertakan untuk ibaratnya seperti untuk menambah pengetahuan teman-teman mengenai financial goals ataupun untuk finansial kalian ke depannya gitu. Contoh, untuk alokasi aset aku yang bagus berapa sih gitu. Nah, mau mengenal reksadana saham gitu atau mau mengenal reksadana pendapatan tetap gitu. Jadi itu bisa diakses melalui aplikasi kita, nanti tinggal di bagian kamu harus tahu. Nah, lalu kita juga ada yang namanya tanam duit bisnis yang sempat aku mention sebelumnya, tapi itu peruntukannya untuk badan usaha ataupun untuk corporate. Oke, oke. Berarti fiturnya sebenarnya lumayan lengkap juga loh, Mas Nando. Ya, apalagi yang comparison ya tadi itu tuh penting banget karena kalau misalnya mau beli kayaknya harus di-compare dulu gitu kan. Nggak mungkin cuma lihat satu, lihatnya kayaknya ini paling bagus terus nggak compare-compare dulu gitu kan. Nah, tadi compare-nya kalau boleh tahu bisa berapa banyak ya produknya? Untuk compare-nya itu kita maksimal di 3 produk. 3 produk, baik produk yang dengan dari manajer investasi yang sama, ataupun bisa di-compare dengan produk manajer investasi yang lainnya. Gitu. Itu maksimal 3 produk, di situ teman-teman atau sahabat Cukor, di situ bisa lihat untuk data performance historicalnya. Maksimal sampai dengan 5 tahun. Itu starting dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, ya kan, terus year to date 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Di situ teman-teman bisa lihat semua, dan teman-teman sahabat support juga bisa langsung lihat nih untuk detail dari produknya tersebut. Contoh, aku langsung klik aja nih, aku mau compare sama anak pintar, Sukor Invest anak pintar, terus aku mau compare dengan Sukor Invest Maxivan gitu. Terus habis itu yang ketiganya aku compare lagi dengan yang equity fund. Di mana itu aku asal ngeklik aja, itu aku nggak tahu itu produknya masuk golongan jenis apa gitu kan. Tapi di situ dijelaskan, oh bahwa si anak pintar ini masuknya ke campuran. Oh kalau misalnya si yang equity fund tuh masuknya ke reksadana saham. Di situ juga termasuk ada detail-detail produknya ada di situ juga. Seperti itu. Jadi buat teman-teman kalau misalnya bingung juga sama dari detail produknya tersebut, itu juga tersedia juga di fitur comparison-nya. Oke, ini juga penting banget sih karena memang kalau misalnya kita compare salah, ternyata reksadana money market fund kita compare sama reksadana saham itu ya returnnya udah pasti beda jauh gitu kan. Kan banyak Iya, mungkin yang nggak tahu gitu kan. Pokoknya returnnya paling gede aja deh gitu kan. Padahal resikonya juga lebih tinggi gitu kan. Dia nggak tahu ternyata isinya saham terus main beli-beli aja minus nanti marah-marah gitu kan, padahal udah disediakan gini nih fiturnya gitu kan, comparison di tanam duit. Oke, menarik banget. Tadi Mas Nando juga ada mention tentang tanam duit bisnis. Itu katanya buat corporate. Mungkin boleh jelasin dikit nggak gimana sih maksudnya buat corporate, cuman buat corporate aja kah atau retail boleh juga gitu? ini cukup berbeda untuk yang tanam duit bisnis sendiri. Untuk tanam duit bisnis sendiri ini kita mewadahkan khusus untuk corporate atau badan usaha lainnya. Contoh, badan usaha perorangan seperti CV gitu. Itu bisa untuk mendaftar ataupun PT gitu. Itu bisa. Nah, yang didaftarkan itu adalah atas nama si perusahaan tersebut, bukan atas nama individu. Nah, di mana kita mewadahi untuk tanam duit bisnis ini, kita hadirkan untuk mewadahi para pelaku-pelaku usaha ini untuk akan melakukan manajemen dari cash flow-nya tersebut. Contoh, apa contoh? Misalnya perusahaan A mempunyai budget selama setahun ke depan untuk karyawannya sebesar taruhlah untuk 1 miliar gitu ya, untuk budgetnya. Nah, dibandingkan budgetnya itu taruh di rekening giro yang ibaratnya itu hampir zero return gitu kan, lebih baik ditaruhkan di reksadana gitu. Nah, ini sebuah peluang gitu di mana itu dapat ibaratnya menambah dari profit dari dana yang menganggur tersebut.
gitu. Ataupun juga sebagai wadah akan dari piutangnya si perusahaan tersebut gitu kan. Contoh aku baru dapat piutang terus kita baru input di bulan depan gitu kan. Oh kita bisa taruh dulu di reksadana pasar uang gitu kan. Dimana daripada taruh di giro ya kan itu nggak menghasilkan apa-apa gitu. Jadi seperti untuk membantu melancarkan dari cash flow dari perusahaannya tersebut. Gitu. Oke oke. Nah, kalau misalnya Tanam Duit bisnis ini sendiri, platformnya sama nggak sih? Lewat aplikasi juga registrasinya, atau emang harus ke mungkin ke pihak Tanam Duitnya, platformnya berbeda? Nah, untuk platformnya sendiri, ini yang aku bilang cukup unik. Sebenarnya kita platformnya sendiri, kita hanya tersedia melalui website, di mana bisa diakses melalui website official kita yang sudah aku sebutkan sebelumnya, di tanamduit.com slash bisnis, ya kan. Di situ melalui web, di mana itu bisa diakses melalui perwakilan dari perusahaan ataupun dari pemilik usaha tersebut yang didaftarkan sebelumnya gitu. Ataupun juga untuk pendaftarannya sendiri itu bisa diakses lewat situ jika belum mempunyai, ya kan, secara online, secara mandiri, ataupun bisa menghubungi pihak dari customer service Tanam Duit untuk melakukan pendaftaran di mana nanti akan diasis secara langsung